Sedekah jariyah. Sedekah itu adalah sunat hukumnya. Jariyah itu mengalir. Jadi amal ibadat yang mengalir. Biar di dunia, alam kubur, pada mahsyar, akhirat mengalir. Air mak dan ayah bila berada dalam kolam, air berada dalam kolam, kalau tidak mengalir, airnya bau, sekelilingnya gersang. Tapi kalau air yang mengalir, itu air itu akan jernih, sekelilingnya akan subur. Mak dan ayah, habis dunia ni mak ayah, pertama akan kita masuki alam barzah. Alam barzah, alam kubur. Kita sudah selalu sejak dulu mengantarkan orang ke alam kubur. Terbayanglah oleh kita kubur yang digali, kemudian buat lahat-lahatnya. Masukkan mayat ke dalam, hadapkan kiblat, tutup lubang lahat. Tutup. Ditimbun kuburan, dipadat. Ya ulil albab, hai orang-orang yang pandai berpikir. Ada 5 pelajaran besar, banyak tu mak ayah, tapi ada kita ambil 5 pelajaran besar. 1, alam kubur adalah alam yang sangat sempit. Alam kubur adalah alam yang sangat gelap, zulumat. Zulumat itu mutaaddi, bukan lazim. Kalau mati lampu gua mak ayah gelap, itu lazim. Biasa, ada tanda-tanda cahaya dari sana. Tapi kalau kubur, alam barzah, zulumat, bersengatan gelap, hitam pekat. Hitam pekat. Alam kubur yang ketiga adalah alam yang sangat sunyi. Tidak ada yang menemani kita. Yang keempat, alam kubur adalah alam sangat disebut dengan dingin. Sarangnya ular dan kelima. Sangat dingin nama ayah. Coba. Kita ni ada AC, merasa dingin. Bisa kita pakai baju apa? Nak baju apa? Nak berapa lapis bisa? Alam kubur hanya kain kapan yang membalut kita. 3 lapis kain. Itu pun mak dan ayah belum tentu kain yang awak beli. Iuran masyarakat dia 2.000 sebulan. Berapa alam kubur lamanya Ustaz? Allahu a'lam. Atuk nenek kita Nabi Adam, Siti Hawa dan lain-lain sampai hari ini belum dibangkitkan oleh Allah. Satu bertanda alam kubur lebih lama dari dunia ini. Lebih lama dari dunia. Kini kau saya ajak mak dan ayah. Ma qaddamas li ghadin. Mana baru barang yang dibawa untuk mati itu Ustaz. Masuk alam kubur aja dulu. Belum lagi huru hara kiamat, belum padang mahsyar, belum berhisab, belum mizan, belum siratal mustaqim. Belum lagi mak. Untuk alam kubur tu, ma qaddamas li ghadin. Mana baru barang yang kalian bawa untuk itu. Jalan-jalan kita ke Sumatera Barat bawa kain 2 setel. Jalan ke Jakarta bawa kain 4 setel. Pergi ke Mekah bawa kain 8 setel. Makin jauh berjalan makin banyak persiapan. Makin banyak. Maka saya ajak pagi ini Bapak Ibu untuk mencapai hidup yang panjang itu. Saya ajak mak dan ayah pilih yang mana suka. Saya mulai hari ini akan kuisi bekal dan bakul saya, pundi-pundi amal saya akan kuisi. Akan kuisi. Ustaz, saya tidak Ustaz, anak saya ada Ustaz. Boleh, boleh. Berharap awak kepada anak ama ayah, tapi tapuk dado tanya selero. Ya Allah, bila saya menutup mata, terlipat tangan di atas dada, ya Allah. Batigo anak ambo, ya Allah. Berompek anak ambo, ya Allah. Siapalah nanti yang memandikan ambo. Siapalah nanti yang mengimami ambo. Siapalah nanti akan bersedekah untuk ambo. Siapalah akan berkirim Fatihah untuk ambo. Tak nampak gambarnya nama ayah.
Contohnya, awak-awak 60 kata aja. Kalau begitu harap boleh berharap boleh, tapi yang jelas awak bersiap-siap. Saya mulai hari ini akan menjadi isi bakul pundi-pundi amal saya akan menjadi ahli tahajud. Mohon maaf ayah, ini dianggaplah ni bakul tahajud. Isilah tiap malam, isilah tiap malam. Yang selama ini bakul tahajud, kadang diisi, kadang indah, kadang diisi, kadang indah, kadang banyak indah podo diisi. Iya atau nak? Coba. Fatahajud bihi minal lail. Lakukanlah tahajud pada rekening malam itu. Orang yang salat tahajud Allah janjikan maqamam mahmuda. Allah berikan, letakkan pada tempat yang terpuji. Pikirannya tenang, hatinya lapang. Awak yang tua aku sama ayah, ji nak penyakit pak, ji nak penyakit. Ketek-ketek domam, ketek-ketek domam. Iya tak nak? Bu, ada nak domam belakang dah. Itulah kita tua, rentan dengan penyakit. Tak boleh banyak pikiran, mulai. Tak banyak ini, mulai. Tapi Allah berikan nanti maqam mahmuda. Secara tidak disangka sama ayah, tak terasa wa hitung. Allah Ta'ala berikan obat. Obat apa Ustaz? Obat ketenangan. Saya enggak Ustaz, ni bakul saya ni akan saya isi dengan ini Ustaz, pundi-pundi amal, judulnya duha. Isilah dengan duha. Isi dengan duha. Bakul tahajud wa isi, bakul duha wa isi. Awak nak tutur macam kau ni enggak lagi pak, selero je nak godangnya pak. Tenaga nak ada leh. Nak bikin sawit bapak, nak bikin toko bapak, boleh silakan. Tapi sampai bila pak? Kalau kami ustaz ni mohon maaf bapak dan ibu guru-guru, illa balaghul mubin, kami tukang sampaikan. Rasulullah juga illa balaghul mubin, tukang sampaikan. Yang berbuat itu siapa? Awak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib awak sama ayah kalau awak sendiri tidak ada niat untuk berubah. Saya tidak Ustaz, saya kantongi zikir tiap malam. Nih bakul saya nih, pundi-pundi amal saya masukkan zikir tiap malam. Kalau tidak sampai 5.000 tidak berhenti saya Ustaz. Saya tidak Ustaz, saya 500 jadilah. Saya tidak Ustaz, saya 100 jadilah. Pokok isi mak ayah, isi. Amu itulah mak ayah kadang-kadang mikir ya. Ayah-ayah kita dulu luar biasa. Atuk-atuk kita dulu, mak-mak kita dulu luar biasa. Sekolahnya sampai di mana? Kampung-kampung aja ya. Surau-surau aja. Paling-paling mohon maaf saya, ayah-ayah kita dulu di kampung, ya ngajinya perukunan kitabnya Pak. Tapi amal ibadahnya luar biasa. Bangun kita jam 2 malam, terdengar ayat Allah. Bangun kita jam 3 malam terdengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengar. Bangun kita jam 4 dengar ayat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun kita jam 5 dengar juga ayat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa. Makanya anaknya 7, anaknya 9. Seboleh anaknya awak pada adik kakak. Tak dari sawah mak dan ayah. Padahal nyodok karet cuma kerjanya. Padahal ke ladang cuma ladang punya dia kerjakan. Orang punya berpodoi masuk awak. Kalau masalah ini musyarakah, berkongsi. Tenang hidupnya. Kenapa Allah Ta'ala berikan tutma'innul qulub, hatinya tenang dengan zikir. Coba. Isilah pundi-pundi amal itu dengan zikir. Oh saya ndak Ustaz, saya ndak itu Ustaz. Apa? Pundi-pundi amal saya Ustaz, ini bakulnya, bakul jamaah. Isi. Pokoknya saya ndak kemana-mana. Solat jamaah saya, solat jamaah saya.
Kalau baca dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau cuman selama hidup hanya satu kali tak ikut solat berjamaah. Itu pun waktu nazak sakaratul maut. Coba. Pada di tangannya, mohon maaf sama ayah, di tangannya anak kunci sarugo semuanya, Pak. Nak pintu manonya nak masuk? Coba. Nak pintu manonya masuk? Awaknya kan anak kuncinya duplikat masuk gini kan. Ndak ada dah, Pak, ndak ada. Oh, saya ndak, Ustaz. Saya pundi-pundi amal saya ni ya, bakulnya adalah bakul Al-Qur'an, Ustaz. Boleh isi one day one juz. Saya akan baca Al-Qur'an itu satu hari satu malam satu juz. Zuhur 20, asar 30, maghrib 30, isya 30, ba'da subuh 30. Satu hari sudah satu juz. Satu bulan 30 juz. Satu tahun 12 kali kita khatam Al-Quran. Yang menerangi dan mengawani kita dalam abarzah itu nanti saya baca dalam kitab cuma dua. Satu adalah Ramadan, yang kedua adalah Al-Quran. Yang menemani kita, Pak. Makanya nuraini, ada dua cahaya nanti di alam kubur yang menerangi kita. Satu cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Nah, kini Al-Quran hanya dilakukan dendang oleh orang, Pak. Sayati ala zaman la yabqa min al-Islam illa ismuhu. La yabqa min al-Quran illa rasmuhu. Al-Quran bagus tapi dendangnya saja. Wa masajiduhum bukhla minal huda. Masjid godang-godangan cancak tidak bau orang di dalam tu. Syukurlah awak dalam kota ni sama ayah. Saya tengok tadi banyak kita. Di kampung kadang-kadang mak ibu hati, Pak. Di kampung tu 400 kakak, 500 kakak, 300 kakak, yang agak jauh-jauh sikit kebun-kebun 250 kakak. Subuhnya kadang-kadang solat, Pak, itu 2 sab ajonya. Sab pertama imam, sab kedua makmum, berdua ajonya, Pak. Coba bayangkan. Wirid tak mau, ya baca Al-Quran tak mau, solat jamaah tak mau, matinya nak masuk surga lah. Coba. Renungan ini mama dan ayah, renungan. Hasaba yuhasibu hisaban, menghitung-hitung diri ya wa ama ayah. Nak lama lagi kita yang hadirnya, mohon maaf ayah-ayah, mak-mak saya, bisa saya tes, Pak, lama tak kita ni masih hidup atau sebentar lagi bisa saya tes. Mak bapak imam izin wa tes salah satu jemaah apanya. Okeylah. Kalau ayah hamba mau nama izin nak hamba ayah. Ayah hamba lah berapa umur kini ayah? 71. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia hanya 63 tahun. Kini ayah ambo 71. Lamara bonusnya tu. Coba ama ayah. Kalau dulu dalam rahim ibunda yang mulia ayah ambo ika, kini 71 tahun. Dulu janji di dalam rahim ibunda yang mulia, kontrak dengan Allah hanya 72 tahun. Berapa tinggal sudah pemilihan umum gua mana ada oleh Pak. Itulah contoh. Entah 2 bulan, entah 3 bulan, entah 4 tahun, entah 7 tahun. Yang jolin tak kan nambah lagi separuh sebanyak umur yang ada. Tak lagi. Ini ayah saya 71. Akankah 71 tahun lagi bertambah? Sudah jarang. Tak 2 tahun, tak 5 tahun, tak 7 tahun, tak 4 bulan. Kita ini. Persoalannya bukan mati, Pak. Tak mati doa ayah. Ma qaddamat li ghadin. Mana baru barang yang dibawa untuk mati itu. Makanya saya buka tadi. Ini adalah pundi amal Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dulu saya kan orang kampung, Pak. Ambo kan orang kampung. Ambo asal ayah, mak, atu, ambo yang ada ke orang kampung jodoh dulunya. Iya tak nak? Cuma kini gaya kota.
Dulu di kampung, jam 10 malam jalan-jalan kita di kampung itu, rumah kocik-kocik, nak ada lampu listrik. Tapi dalam rumah terdengarlah mak-mak, nenek-nenek itu baca Al-Quran. Amma yatasaalun, tabarakalladzi. Itu irama waktu itu. Ya kayak gini lah, kayak gini lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu gini dulu mana ada cara itu. Tapi itulah Al-Quran nenek itu, Al-Quran ama itu sampai meninggal dalam tasnya itu utuh. Umur 60, 70, 80 tidak ada pakai kacamata, nampak jelas tulisan Al-Quran. Kenapa Allah berikan hidayah? Coba. Saya tidak usah, saya isi undi amal, bakul amal saya dengan infak, wakaf, sedekah, Ustaz. Isilah. Bukankah buya-buya wak mengajarkan, termasuk Tuan Guru wak Buya Abdul Somad, kalau meninggal wak sok minta ya Rabbi kuntum turaba, ya Allah tolong kembalikan nama sadar, tiak jadilah ke dunia ya Allah, sebentar jadilah ya Allah, sesaat jadilah ya Allah, kembalikan anak akan sedekah, kamu sedekah hamba ya Allah. Apa yang nak dikata, dunia dah habis. Itu ini katakan guru-guru awak, rumah tinggal, kebun tinggal, mobil tinggal, semua tinggal. Cuma tinggal Rasulullah, apa yang ia tinggalkan? Mak ayah kita sudah banyak yang haji, sudah banyak yang umroh. Jadi di Mekah itu apa yang harus ditinggalkan Rasulullah? Berapa hektar itu kurmanya? Tidak ada. Nama aja Pak kurma Nabi. Nama aja. Toko ada enggak? Hotel ada enggak? Tidak ada. Ya, ia tinggalkan Al-Quran dan sunnah beliau. Makanya Al-Quran adalah dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i. Al-Quran itu tidak bisa dibantah karena qat'i. Tapi kalau dalil zanni, asal pikiran manusia bisa berubah. Coba. Makanya Rasulullah, kamanonya Rasulullah berangkat, dia bangun masjid sekolah, masjid madrasah, masjid madrasah. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tiba di Madinah, ia bangun masjid. Tersebut dengan Masjid Quba. Nah, awak apa yang awak bangun? Coba. Apa yang awak bangun? Jadi mak dan ayah, beruntunglah mak ayah. Bangun masjid, bangun tempat wudhu, bangun halaman, bangun madrasah, pendidikan. Itulah sedekah jariyah. Sedekah itu adalah sunat hukumnya. Jariyah itu mengalir. Jadi amal ibadat yang mengalir. Biar di dunia, alam kubur, pada mahsyar, akhirat mengalir. Air mak dan ayah bila berada dalam kolam, air berada dalam kolam, kalau tidak mengalir, airnya bau, sekelilingnya gersang. Tapi kalau air yang mengalir, itu air itu akan jernih, sekelilingnya akan subur. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut. Itu dibacakan oleh Pak Imam tadi. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepada awak sebelum datang ajal merenggut nyawa. Kalau dah meninggal, merobi-robi lah anak, merobi-robi lah minantu. Kadang-kadang minantu lobi oleh pada anak, kadang-kadang lepas. Mana? Apa? Oh, ilmu yang tafahum bihi ada ustaz. Saya baca Al-Quran nak bisa ustaz. Saya nak sedekah nak juga ada ustaz. Okey. Saya mengisi pundi amal saya puasa sunat. Oh saya nak bisa ustaz, amu asam lambung, ustaz ni penyakit inyak dan nikah. Okey. Undi amal masih banyak. Awal lagi ustaz, isi bakul anak yatim. Amu anak yatim mati go tu amu yang sekolahkan. Amu anak yatim mati go tu amu sekolahkan. Isi. Itulah untuk awak ama ayah, ada orang tua awak menyebut. Siapa yang banyak bertanam, dia yang banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Lejoleh tu nak.
Ama ayah lain joleh dah. Amo sebetulnya larindu amo di masjid Syakirin kau pak. Semoga ditelepon amo di ayah kau tak tolonglah Ustaz. Bukan amo tak amo sama ayah jadwal itu. Kau pun suara je mu. Habis nak ada leh, nak ada istirahat. Masih ada juga yang jauh lagi ke Sumbar. Baru kemarin pulang dari Sumbar 3 kabupaten. Di Sumbar 3 kabupaten. Balik lagi Riau dan sekitarnya, balik lagi. Jadi itulah mak ayah lah rindu saya dengan Syakirin. Dia dah lama dah datang ke sini. Saya tengok wajah ayah saya yang lama masih ada separuh, tapi separuh tak ada lagi. Coba isilah pundi-pundi amal. Oh, Rasulullah tu ahli tahajud, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli puasa, beliau ahli zikir, beliau adalah ahli i'tikaf, beliau adalah ahli sedekah, beliau adalah ahli anak yatim, beliau adalah ahli jemaah. Semuanya Rasulullah tu ahli. Maka disebutlah beliau itu insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Kini yang mau tanya sama ayah, awak yang hadir kau ahli apa awak ikut? Oh, tak bisa banyak-banyak doh. Ambil satu pun jadilah. Mak dan ayah, ada wak dokter sih kan tak? Kalaupun ada, alhamdulillah. Amo contoh ya mak, ya mohon maaf amo ya. Iko dokter umum, iko dokter spesialis. Mana yang banyak ilmunya Ustaz? Dokter umum. Apa je jenis penyakit pandainya mau be? Ya jatuh orang cabik kakinya pandainya menjahit. Tapi sampai hari itu cabik lah balik. Ada orang muntah kau muntah. Misalnya mau bek, tapi kau muntah lah balik. Kenapa kayak begitu? Mohon maaf saya. Karena dokter umum tu ilmunya semua dimiliki, tapi tidak spesialis. Kalau ini cuma satu ilmunya, tapi spesialis. Mana yang lebih mahal, dokter umum apa dokter spesialis? Dokter umum sakit gigi ya wak pandai jonya. Pak dokter tolonglah Pak dokter. Menunjuk tanda lolo dan tolonglah. Ngango juga sama. Tu ngango sama tu. Ada lo sebanyak kau penanya tak pena tas enter lah tontu di ambo namanya. Ngango. Yang mana sakit bu? Yang itu indak yang kiri iko indak yang ada tokonya. Yang ikonya tokonya. Lah jole sakit di tokonya meleleh aja matanya dokter kawan sakit pak, sakit bu. Lah jole meleleh mata tanya je dia la ilaha illallah. Berbaringnya pak, baringnya bu suntik lah tak kojik lah kada suntik. Duduklah ya bu ya, sabar lah ya pak. Belum seimbang itu sakit kita dengan sehat. Sehat aja beberapa tahun ini baru 3 hari sakit gigi. Nanti insya Allah sehat ya bu ya. Kasih obat 3 macam, lowe. Ulun diminumlah stres awaknya. Leto lulu nang odang kau mata songkang ni kau. Tapi murah bayarnya 30.000 cuman. Habis obat dikasih dokter itu yang bongkak nak hilang. Kenapa murah? Coba datang sama dokter spesialis. Ada apa Pak? Ada cakap yang tadi juga. Iko Pak dokter, tolonglah. Coba ngangu juga subur yang ngangu awak atau senternya. Lah. Ndak di tokonya dah. Ndak tokonya di senternya. Lah. Duduk ya, ndak suntik Pak dokter, ndak apa-apa dah Pak. Biasalah. Ini kan panas dalam ini banyak kan yang hangat-hangat ya, kurangkan dingin-dingin ya. Suntik indak tokok indak. Ubek di bayinya, ndak 3 macam 3 butir kocik-kocik aja Pak. Bakato Pak. Kocik kau le tolong dia kau ni. Begitu tiba di rumah minum obat baru 2 diminum muka hilang sakit hilang apa je nak gigi meja kau gigi bisa juga Pak. Kenapa Ustaz? Spesial bayarnya berapa? 300. Jadi kalau ingin mak dan ayah mahal di sisi Allah, ambil ibadat yang spesial. Jangan tanggung-tanggung cendol dokter umum. Salah dokter umum tak salah, tapi tanggung. Kadang yang
Ayo baca awal lah. Kadang puasa, kadang indah. Kadang puasa, kadang indah. Kadang datang masjid, kadang indah. Kadang jamaah, kadang indah. Kadang-kadang zikir, kadang indah. Ini spesial. Spesial. Bukankah pintu sorga itu judulnya sudah ada? Ada pintu zikir, pintu puasa, pintu Al-Quran, pintu anak yatim. Kan gitu. Oh semuanya dibuat Ustaz. Terserah kita mau masuk yang mana. Di pintu yang mana. Itulah amak dan ayah. Makanya Allah selalu ingatkan awak melalui guru-guru. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan. Sadarlah secepatnya, cepatlah. Ila maghfirah. Segeralah minta keampunan Allah. Makanya mak ayah kalau awak baca dosa awak intala. Bu, amu bertanya ke amak-amak belakang. Coba angkat tangan yang merasa indak berdosa. Angkat. Ndak kau. Ya dulu kadang-kadang awak kan ada sosok berosiyo, sosok suci. Mana tahu. Ada amak-amak belakang yang tak berdosa. Cangkit tangan. Regu A ada. Regu B. Berdosa saudanya. Ustaz, jelah kami amak-amak kau ditanya. Ayah-ayah tu lah ditanya. Allahu Akbar. Mohon maaf mak. Ayah-ayah kau tak perlu ditanya doh. Cubalah tengok wajahnya. Wajah-wajah berdosa. Wajah. Termasuk saya. Nggak ada kita yang tak berdosa. Kalau kita baca riwayat dalam Al-Quran yang firman Allah di si Al-Quran itu salah satu adalah tarikh sejarah. Di mana Nabi Adam satu dosa, Siti Hawa satu dosa. Nabi Adam buah khuldi, Siti Hawa makan buah khuldi, dihalau oleh Allah dari surga. Cik dosonya, cik dosa. Hawa yang banyak dosa, kau kemana kan dihalau dalam tanah? Coba. Amor Rasul tak dihalau atau jenci awak tu makanya wasari'u ila maghfirah. Segeralah minta keampunan Allah. Sebab Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Pengasih Maha Penyayang. Allah Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Makanya Nabi Adam apa doanya terungkap dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzolimi diri kami ya Allah. Kami telah berdosa ya Allah, kami telah berbuat salah ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mau mengampuni dosa kami ya Allah. Natijanya apa Pak? Kalau tidak engkau ya Allah mengampuni dosa kami, Tuhan yang mana lagi yang bisa mengampuni dosa kami? Makanya Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Makanya amak dan ayah cuba kuatkan iman, wakkan meninggal kau kuatkan iman. Coba tengok Bilal bin Abi Rabah. Apa ni nak dihazab dalam ta'ala oleh Abu Lahab dan Abu Jahil. Bilal, kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu masuk agama Muhammad? Iya. Kamu tidak menyembah Tuhan kita lagi Latah Hubal Lahuzah? Tidak. Ahad. Allah itu satu. Nah diseret. Bahasa Inggrisnya Pak seret itu i sonsang. Itu tuh i sonsangnya. Kaki dulu diseret dengan kuda, bawa kepada pasar tandus, dihimpit dadanya dengan batu. Jangankan makan, minum 3 hari 3 malam setetes tidak masuk, dihazab oleh Abu Lahab. Tapi mulutnya keluar dari yang indah itu. Ahad. Makanya dalam sejarah Maya, belum Bilal bin Abi Rabah meninggal, sandalnya sudah terdengar oleh Rasulullah dalam surga. Tak. Belum meninggal Pak. Kenapa? Karena iman. Maka Maya bukti iman awak, lakukan amal ibadah. Beruntunglah amak dan ayah ambo beramal sejak dulu sampai hari ini. Domom-domom kakete, domom pandai-pandai sakete, ponek-ponek sakete, sakit-sakit sakete, tetap beramal ibadat.
Itulah yang disebut dengan istiqamah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang berbahagia, sekelumit pandangan umum saya sampaikan semua Muhammad dan ayah saya untuk kita berpikir. Marilah kita isi pundi-pundi amal ibadat apa yang sanggup semuanya alhamdulillah. Oh, nak sanggup, pilihlah mana yang bisa. Nak ahli tahajud silakan, nak ahli Al-Quran silakan, nak ahli duha silakan, nak ahli zikir silakan, nak ahli jamaah silakan, nak ahli puasa silakan, dan lain-lain. Demikian mak dan ayah Zuhur pun sudah masuk. Izin dan maaf, mak dan ayah kalau nak jalan-jalan besok Simpang Panam, ke kanan Garuda Sakti, lurus Rimbo Panjang, ke kiri itu Tarai, Jalan Kubang Raya. Di Tarai situlah pesantren kita yang bernama Darul Quran. Kalau mak ayah punya rezeki, ada niat nak bertanam pula di sana, ya entah semen, entah paku, entah segenggam pasir, terserah. Atau nak di situ, mungkin di kampung halaman. Nak di kampung halaman, dimanapun berada. Kapan perlu, saya akan wakafkan Al-Quran. Tiap hari Jumat, satu Al-Quran. Tiap hari Jumat, satu Al-Quran. Kan indah itu. Oh, di sini banyak Al-Quran. Kirim ke kampung-kampung awak. Karena itulah yang Bapak Ibu tanam, itulah yang akan awak tuai. Nak bertanam, jangan mimpi menuai. Tentu berharap kita kepada Allah, sekecil apapun yang kita tanam, semoga itu akan berbuah lebat. Kalau dosa kita diganti hendaknya oleh Allah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian izin dan maaf, silap dan salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.